Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan channel Bunda Dava dan Arsya di kegiatan malam hari. Ini prepare masak untuk sahur nanti ya teman-teman setelah pulang tarawih. Nah, semua aktivitas biasanya saya lakukan di malam hari teman-teman di saat bulan puasa itu sudah menjadi rutinitas dari sejak lama ya teman-teman. Karena menurut saya kalau dilakukan di malam hari kita sudah ada tenaga teman-teman gitu. Nah ini nyuci saya sudah giling dari sore hari, begitu selesai tarawih baru saya jemur seperti ini teman-teman ya. Tetapi nanti ini juga akan saya masukkan ke dalam ruangan karena takut di luar sini tiba-tiba hujan karena saat ini cuacanya masih tidak menentu teman-teman ya. Mungkin di tempat teman-teman ada yang masih sering hujan atau bahkan tidak hujan sama sekali. Komen ya teman-teman. Karena kalau di tempat saya ini masih sering hujan teman-teman. Jadi 1 pekan pertama puasa kemarin rutin hujan terus teman-teman. Tapi alhamdulillah kesininya sudah 3 hari agak lumayan panas-panas mendung ya teman-teman. Jadi kadang panasnya cetar, tapi ya kadang juga cuma hanya mendung-mendung angin. Dan alhamdulillah kalau mendung tapi berangin tuh pakaian cepat kering juga ya teman-teman. Dan itu yang betul-betul tidak mengganggu aktivitas kita di siang hari, tetapi kalau panasnya luar biasa rasanya bikin lelah ya teman-teman, apalagi yang masih punya anak kecil harus keluar rumah jemput sekolah, antar sekolah, itu kan lumayan menguras energi ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cucian sudah selesai, ini saya lanjut lagi, saya mau prepare perbumbuan untuk masak nanti menu sahur. Ini saya mau masak opor tahu dicampur telur ya teman-teman, jadi sudah sekaligus ada kuahnya gitu. Biasanya kan kita kalau makan sahur itu males ya teman-teman kalau keringan, jadi lebih enaknya itu kalau ada sayurnya itu akan lebih segar gitu ya teman-teman, ketimbang kita harus makan sayur, tidak makan sayur dan cuma makan sambal dan lauknya keringan, itu otomatis kepencernaan kita pun pagi hari kurang nyaman ya teman-teman. Menurut saya seperti itu. Dan juga jangan terlalu banyak makan pedas ya teman-teman, nanti pencernaannya terganggu saat puasa. Nah ini nanti setelah ini baru saya haluskan bumbunya itu pada saat mau dimasak ya teman-teman. Jadi nggak langsung ini ya teman-teman, karena sudah sekitar jam 10 lebih saya mau istirahat. Ini hanya di prepare direndam seperti ini aja, nanti tinggal diulek. Oh iya teman-teman, terima kasih saya ucapkan ya kepada teman-teman yang selalu mantengin channelnya saya, yang sudah support, yang sudah like, komen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Nanti kita bisa saling berkunjung dan kita bisa menjalin silaturahim secara online. Nah ini lanjut ya teman-teman. Ini saya cuci daun salam. Kebetulan ini salamnya boleh petik di depan rumah, ada pohon ya teman-teman. Jadi kalau emergency itu tinggal ambil aja. Kalau semuanya sudah di-prepare, walaupun masaknya dadakan, insya Allah cepat ya teman-teman. Jadi tidak terlalu terburu-buru. Karena biasanya kalau sudah terbiasa bangun jam 3 itu mata dengan sendirinya akan melek sendiri ya teman-teman. Nah yang penting badannya jangan terlalu lelah pada saat mau tidurnya. Nah ini saya rapikan dulu, saya bersihkan. Oke teman-teman, ini dilanjut ya videonya teman-teman di subuh harinya ya setelah sahur. Dan masak sahurnya saya nggak record ya teman-teman, karena sambil masak sambil record pada saat sahur takut menyita waktu ya teman-teman, karena dibatasi oleh imsak. Nah ini saya perjalanan mau menuju masjid, saya mau sholat subuh berjamaah di masjid. Dan ini situasi dalam kondisi hujan ya teman-teman, tapi tidak terlalu deras, cuma rintik-rintik aja. Nah ini suasana di perumahan saya seperti ini teman-teman, dan memang kami berada di klaster perumahan yang tipe kecil ya teman-teman, jadi jalannya pun kecil seperti ini.
Nah, siapa nih teman-teman yang suka sholat di masjid juga, kemudian ada aktivitas tadarus di masjidnya? Berarti kita sama ya teman-teman. Nah, ini sudah mendekati, kebetulan ini juga ketemu sama bapak-bapak yang juga mau sholat subuh. Dan alhamdulillah di masjid sini itu ibu-ibunya aktif ya teman-teman. Jadi saya sebagai yang muda pun jadi terbawa ikut aktif sama orang-orang tua yang sudah terbiasa melakukan tadarus setiap tahunnya. Ini mohon maaf ya teman-teman, bukannya pamer atau gimana ya teman-teman, takutnya gitu beranggapannya gimana gitu, ibadah kok ditayangkan, ini hanya sekedar untuk event-event tertentu aja teman-teman ya, karena ini berhubungan kita masih di bulan Ramadan, jadi menurut saya eventnya pas ya teman-teman, jadi bukan untuk hal yang tanda kutip ya teman-teman, saya ingin pamer kepada teman-teman gitu, tidak sama sekali ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di masjid. Nah, itu teman jamaah juga sudah datang. Kebetulan ini sudah kondisi azan ya, jadi agak sedikit cepat ya teman-teman karena takut terlambat. Biasa ibu-ibu kan kalau di rumah itu biasanya bersih-bersih dulu, cuci piring, mandi, baru berangkat sholat. Nah, ini sudah lumayan banyak yang datang. Oke teman-teman, lanjut setelah sholat subuh kami melakukan tadarus sama. Nah, inilah sebetulnya ini juga teman-teman majelis taklim ya teman-teman, jadi satu kelompok, dan juga ada juga yang di luar kelompok majelis taklim kami. Jadi ini siapapun boleh ya, dari RT sebelahan juga. Memang ini sudah rutin setiap tahun seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya shoot sedikit ya. Saya kalau melihat kubah masjid itu rasanya takjub ya teman-teman. Dimanapun masjid itu menurut saya kalau kita sholat itu nyaman sekali rasanya ya. Walaupun itu masjidnya tergolong besar atau kecil, tapi kalau sudah masuk ke dalamnya itu rasanya nyaman banget ya teman-teman. Inilah suasananya pada saat di bulan Ramadan. Hal-hal seperti ini juga nanti saya akan abadikan di dalam YouTube untuk kenang-kenangan. Baiklah teman-teman, dilanjut siang harinya. Ini ada anak saya yang kecil. Biasa anak-anak itu kalau gabut, ini sebetulnya kondisi sudah pulang sekolah ya teman-teman, jadi puasa mungkin rasa haus menahan, jadi kalau main air itu rasanya nyaman buat mereka ya, kena dingin gitu teman-teman. Jadi biarkanlah saya sedang latih puasa, walaupun main air nggak apa-apa, yang penting tidak uring-uringan, tidak nangis, dan tidak bad mood dianya. Ya memang seperti inilah teman-teman, cuma korbannya ya sabun tangan saya habis. Baiklah teman-teman, terima kasih.